Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar monitor chart pergerakan XAU USD. Hari ini hari Kamis 14 April 2022. Kita amati dulu histori pergerakan candle untuk satu hari ke belakang atau beberapa hari ke belakang. Masuk di time frame yang lebih besar dulu, di time frame daily. Ya, di time frame daily kita lihat yang kemarin dulu ditutup dengan posisi bullish sebagai dominan, kemudian kita lihat penolakan yang ada di atas cukup kecil, yang di bawah pun cukup kecil, artinya buyer memang masih cukup kuat di sana. Namun demikian pergerakan perjalanan buyer masih berada di sekitaran high candle sebelumnya, sehingga tidak ada kekuatan yang jauh lebih besar karena berada ditutup di level psikologis yang kemarinnya. Sehingga hari ini meskipun dominan oleh buyer, tetapi ya tetap kita waspadai, dua kali berada di area yang sama, ya bisa jadi nanti akan ada penolakan yang cukup besar. Ya, meskipun di time frame daily ini tidak ada pola apapun yang bisa kita temukan di sana, tidak ada petunjuk yang lain, yang ada hanyalah bullish yang berjajar di sana, sehingga memang buyer masih mendominasi. Kemudian kalau kita lihat dari retracement yang terdekat dari merah, kalau kita lihat retracement dari merah tetap berada di area retracement. Kalau kita amati di sini, ya masih berada di area retracementnya dibanding dengan koreksi yang sebelumnya. Artinya tren merah yang lebih dekat di sana. Ketika buyer mulai kembali menguat, ya, ketika mau pullback, maka kita uji dulu di wilayah merah yang cukup panjang ini, dan nanti ketika sudah melewati tentu kemampuan buyer akan jauh lebih kuat di sana. Kemudian selanjutnya, mengingat tidak ada petunjuk yang cukup signifikan di time frame daily, kita masuk di time frame yang lebih kecil dulu untuk memastikan dan meyakinkan kita adakah petunjuk yang bisa membantu, ya. Di time frame H4 tetap didominasi oleh bullish, oleh buyer. Kemudian di ujung-ujungnya mulai ada penolakan di sana. Nah, ini yang bisa kita dapatkan. Mulai ada penolakan di sana, kemudian mulai ada perubahan warna yang kemudian bisa jadi nanti dikonfirmasi oleh warna merah lagi. Setidaknya tanda ini atau indikasi ini bisa menjadi petunjuk awal, bisa jadi di ujung atas adalah tanda-tanda berakhirnya tren naik, ya, tren kecil yang naik. Kemudian di time frame H4 sudah kita lihat, kita masuk di H1, ya, dua candle sudah berjajar warna merah, namun tidak mempengaruhi, belum mempengaruhi pergerakan naik yang signifikan tadi malam. Di sebelah kiri ada banyak level yang perlu kita juga waspadai. Kemudian kalau kita tarik, ya, area koreksinya yang terdekat masih cukup jauh, berada di area ini. Kita tandai dulu dengan highlight. Oke, arah kecenderungan terdekat berada di sell atau ke bawah. Kemudian
Ada level yang bisa kita lihat, levelnya ada banyak sekali di sebelah kirinya ini, cukup banyak jarum, ini cukup beresiko ya. Karena itu kita nanti mencoba untuk melihat tengahnya, melihat yang lebih aman. Maka untuk selnya kita bisa manfaatkan dengan cepat menggunakan wilayah koreksi yang sedang running seperti ini. Tekanan seller yang kuat seperti ini, kemudian waktu yang sudah bukan menit-menit awal dengan tekanan yang kuat ke bawah, maka bisa jadi seller masih akan kembali turun, akan kembali menekan ya. Nah, entry-nya bagaimana? Entry-nya nunggu koreksi. Kita bisa nunggu koreksi dari sini ya. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita entry-kan? Ya tentu mengambil posisi sell ketika dia koreksi naik, kita ambil posisi sell. Atau kita bisa gunakan sell limit di sana. Sell limit sell limitnya kita buat dulu ya. Kita bisa buat untuk sell limitnya di 1976 ya. Nanti pasti akan koreksi ke atas. Sell limit di 1976.59 ya. Ini manfaatkan koreksi dari merah ya. Merah yang kuat ke sana, kemudian mengharapkan nanti ada koreksi dulu ke atas, memantul dulu, kemudian kita manfaatkan untuk peluang sell berikutnya ya. Targetnya nanti di level yang terdekat di situ kita ambil di sini ya. Kira-kira berapa dari atas entry ke sini? 300-an. Targetnya kita taruh di 1973 ya. Kita ambil untuk targetnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika dia kuat lagi, kita ambil posisi sell setelah berada di bawah area retracement ya. Setelah berada di bawah retracement, kita bisa manfaatkan kembali untuk sell stopnya atau untuk sellnya. Sell stop di 1969.43. Nah, kalau ini targetnya nanti bisa di level sumbunya di sini. Kita bisa kasih warna line. Oke, ini saya kasih targetnya 1965.77. Ya, sekitar 370. Kenapa kecil-kecil? Mengikuti range candle sebelumnya atau range di hari sebelumnya. Karena pergerakan yang satu hari kemarin tidak cukup banyak ya, tidak sampai 3000 nih. Ini adalah satu hari kemarin, kalau kita ukur dari atas ke bawah ya sekitar 1800, sangat kecil sekali di kondisi yang normal ya, seperti halnya kondisi market yang normal, tidak ada gejolak apapun. Tetapi hati-hati jangan terlena ya, karena ini bisa jadi nanti hari Kamis Jumat bisa meledak marketnya ya. Tetap kita hati-hati ketika nanti sell limit tersentuh, artinya sudah eksekusi, maka jangan lupa untuk antisipasi di 250 ke atasnya. Oke, kenapa 250? Karena ringnya kemarin kecil-kecil, taruh di sana untuk buy stopnya. Oke, buy stopnya ditaruh, targetnya nanti di ujung sumbu yang di atas, sehingga minimal bisa mencegah kerugian lebih besar lagi ya. Buy stopnya dengan lot lebih besar, 2 kalinya bisa. Kemudian targetnya nanti 1 untuk meminimalkan kerugian yang ada, sehingga kita tidak kena mental ketika selnya minus banyak dan kita close ya, akan jauh lebih menguntungkan ketika kita menggunakan pending, averaging dengan menggunakan pending ya. Tentu semuanya harus banyak
berlatih, harus dilatih, tidak bisa semuanya tiba-tiba kita lakukan tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, tiba-tiba mengikuti ya, pending atau averaging yang menggunakan load yang lebih ya, tentu nanti akan sangat membahayakan. Sehingga kalau skill kita belum terasah, skill kita belum terlatih, jangan coba-coba memaksa dengan berbagai manuvernya, tetapi real account ya, salah sendiri nantinya. Kemudian kita lihat nanti ketika dia bergerak ke bawah terus, kita ambil untuk levelnya. Ini untuk memanfaatkan level di bawah maksud saya. Ini kita bisa gunakan limit ya, koreksi atau bahkan reversalnya nanti. Kita masuk dengan buy limit di 1963.76 ya. Limitnya bisa taruh di sini. Sementara ketika nanti pullback, buyer kembali menguat, ya tentu nanti pasti ada struktur buyer akan mulai terbentuk. Minimal akan melewati levelnya ya. Minimal akan melewati levelnya. Diingat ketika sudah bergerak berbalik ke atas, buy limit akan tersentuh dan belum sempat profit, maka jangan lupa di atas tadi sudah siapkan untuk pending ordernya atau batasan resikonya. Jadi kalau kita ambil sell kemudian marketnya naik, jangan menyalahkan pasar, salahkan diri kita sendiri karena tidak siaga, tidak sigap menghadapi market. Kalau hanya yang kita andalkan keakuratan, kevalitan pasar, kevalitan yang kita analisa, mimpi tidak akan pernah ada nanti. Maka penting untuk perbanyak latihan recovery. Ya, perbanyak latihan kita menahan psikologi kita ya, supaya tidak berhambur-hambur untuk kita melakukan entry ya. Sehingga terjaga dari kerugian yang lebih besar lagi. Posisi naik berada di atas level, kita bisa gunakan untuk stopnya. Buy stop di 1982.45. Nah, ketika nanti bergerak terus ke atas, misalnya sudah pullback lagi di sana, kira-kira sampai di mana ya? Kira-kira sampai di mana? Ya, kita bisa lihat di H4. Di H4-nya levelnya cukup jauh ya, berada di sini ya. Ya, kita bisa targetkan di 19 berapa ini? Biar agak terlihat, kasih yang nyala. 1988.85. Ya, tapi cukup jauh. Kita turunkan sedikit aja. Oke, 1986.63 target untuk buy stopnya. Ya, karena banyak rejeksi di atas, banyak penolakan di sebelah kiri, kemudian berakhir dengan area yang sama, kemudian mulai ditolak, maka saya lebih cenderung ke bawah dulu, ke seller, sampai nanti melewati levelnya. Karena di area retracement ini berpeluang memantul kembali. Ya, kita bisa manfaatkan di sini peluang untuk limit juga boleh di wilayah retracement. Ya, sehingga nanti ketika tersentuh memantul ke atas ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ini yang bisa kita berikan karena ring yang kemarin cukup kecil, kemudian banyak level dekat di sana, maka cukup kita menggunakan 3-4 pending ini. Mudah-mudahan nanti walaupun hanya beberapa kali kita tempatkan posisi, intinya adalah bagaimana perolehan yang kita dapat. Kalaupun hanya satu kali transaksi, kemudian potensi yang kita dapatkan sudah memenuhi syarat untuk target harian kita, ya sudah kita close, kita tutup buku kita tutup laptop kita, selesai, lanjut hari esok. Kira-kira seperti itu untuk menjaga konsistensi dan psikologi kita. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.